Lagi pula, mereka terus-menerus menindaklanjuti keadaan perusahaan Bimantara selama 2 hari terakhir. Perusahaan benar-benar dalam kekacauan besar dan mirip dengan kondisi perusahaan Nugroho sebelumnya. Untuk keluar dari sesuatu yang begitu sulit, siapa investor mereka? Viana menjawab. Daniel berkata bahwa itu adalah perusahaan besar dari luar negeri. Dia tidak yakin perusahaan mana tepatnya. Pamannya yang menyegel kesepakatan itu. Neneknya tidak punya pilihan selain mempercayai kata-katanya. Jika itu masalahnya, maka itu berita bagus. Viana menganggukkan kepalanya dan mengulanginya dengan malu-malu. Ya. Daniel juga mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kami dengan lamaran pernikahan saat dia sembuh. Neneknya secara naluriah melirik Elsa ketika dia mendengar ini. Namun, yang terakhir tanpa ekspresi, tanpa jejak emosi di wajahnya. Baru kemudian dia melirik Elsa dan berkata, "Karena kalian berdua setuju, kalian harus melanjutkan pertunangan." Lagi pula, Elsa punya pacar sendiri sekarang, dan keluarga Bimantara adalah pasangan yang cocok untuk menikah. Karena Viana dan Daniel menginginkan ini, dia harus mengikuti arus dan memenuhi keinginan mereka. Selain itu, perusahaan Nugroho akan memiliki prospek yang lebih baik di masa depan, jika Elsa benar-benar berkencan dengan bos Pandau Permai. Tak perlu dikatakan, Viana melompat kegirangan karena ucapan santai Nyonya Tua. "Aku sangat mencintaimu, Nenek." Harry kebetulan lewat pada saat itu. Melihat betapa gembiranya Viana, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian semua begitu bahagia?" Viana menjawab, "Daniel meneleponku tadi malam untuk mengatakan bahwa perusahaan Bimantara telah berhasil, Ayah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kami untuk melamar saat dia merasa lebih baik." Harry terkejut mendengar ini. Harry berkata, "Perusahaan Bimantara berhasil? Mengapa dia merasa begitu sulit untuk percaya?" Diandra tersenyum dan berkata, "Ya, Daniel mengatakan bahwa investor mereka berasal dari perusahaan di luar negeri. Itu tidak mungkin palsu." Harry berkata, "Terdengar sangat mencurigakan." Nyonya Tua menatapnya. "Mencurigakan atau tidak, biarlah. Tidak peduli fluktuasi di pasar, yang terpenting adalah tetap stabil." Setelah mendengar ini, Harry menganggukkan kepalanya dan berjalan mendekat. "Kamu benar, Bu. Tapi kalian berdua ada di berita sekarang. Tidak bisakah kamu menunggu skandal ini reda sebelum dia melamar?" Viana tidak senang mendengar ini. "Ayah, Daniel masih belum pulih. Ini akan memakan waktu setengah bulan baginya untuk sembuh juga. Pada saat itu, skandal itu akan lama berakhir. Tren berita online seperti tornado. Itu akan menghilang secepat kemunculannya. Setelah beberapa saat, skandal mereka akan dibanjiri oleh berita trending lainnya. Itu akan menjadi waktu yang tepat baginya dan Daniel untuk go public." Viana ingin menjerit kegirangan memikirkan hal itu. Daniel pria yang dia dambakan sepanjang hidupnya. Dia harus mendapatkan, dia tidak peduli apa yang diperlukan. Apalagi yang bisa dikatakan Harry? Karena Viana dan Daniel telah membuat keputusan, Harry tidak mengerti mengapa dia harus menentang mereka. Dia menganggukkan kepalanya pada akhirnya, "Saya akan membiarkan kamu berdua memutuskan sendiri." Viana menjadi bersemangat, "Terima kasih Ayah." Setelah mengatakan itu, Viana memandang Elsa dengan provokatif. Matanya berbisik, "Lihat, saya menang." Elsa menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia yang tertawa terakhir akan tertawa paling baik. Karena semua orang sarapan bersama, mereka secara bersamaan pergi pada waktu yang sama. Viana dalam suasana hati yang baik. Karena Elsa tidak punya mobil, dia menggunakan kesempatan ini untuk pamer, lulusan baru adalah yang termiskin. Mereka bahkan tidak mampu membeli mobil. Astaga,
Apakah kamu membutuhkan saya untuk memberimu tumpangan? Elsa mengejek, aku tidak ingin mati hari ini. Kemudian, dia mengangkat tumitnya dan melangkah pergi. Fiana berkata, kamu tidak tahu terima kasih. Apakah kamu mengacu pada dirimu sendiri? Elsa tiba-tiba berhenti dan membalas. Elsa menjadi, oh, itu tidak benar. Bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih pun lebih baik darimu. Fiana mengepalkan tangannya dan berteriak, Elsa kamu keterlaluan. Namun, Elsa berbalik dengan kepala tegak dan berkata, pendapatmu sangat kecil artinya bagiku. Betapa dia sangat menginginkan wanita itu menghilang seketika dari bumi ini. Elsa tahu betapa marahnya Fiana, dan dia berharap yang terakhir akan meledak dalam kemarahan bagaimanapun, itulah tujuannya. Begitu dia keluar dari villa, sebuah mobil mewah berwarna hitam yang tampak familiar berhenti di pinggir jalan. Jendela diturunkan, dan suara monoton berkata, silakan masuk, Nona Elsa. Fiana masih marah saat dia berdiri di tangga di depan gedung. Ketika dia melihat Elsa masuk ke mobil mewah alih-alih memanggil taksi, bintik hitam muncul di pandangannya. Di kehidupan sebelumnya, Fiana ingin menikah dengan Daniel. Apakah ini berarti bahwa beberapa hal dimaksudkan begitu saja? Jika dia tidak bisa mengubah nasib Daniel dalam kehidupan baru ini, lalu apa gunanya menghidupkannya kembali seperti yang dikatakan Fiana? Perusahaan Bimantara mengadakan konferensi pers terkenal pada jam 9 pagi, yang menggemparkan dunia. Berada di industri bisnis akhir-akhir ini tidaklah mudah. Pertama, perusahaan Nugroho berada di ambang kebangkrutan, dan keesokan harinya, itu adalah perusahaan Bimantara. Namun, mereka berdua secara ajaib bangkit kembali. Gavin bersandar ke kursi dengan dingin saat dia melihat ke layar yang memutar video Bapak Irfan mengadakan konferensi pers. Entah bagaimana, perusahaan Bimantara berhasil melewatinya. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika seseorang membuka pintu kantornya. Aska berjalan menuju Gavin dengan ekspresi tegas dan menundukkan kepalanya sambil berkata, maaf, Tuan Muda. Saya tidak melakukan tugas saya dengan benar dan meninggalkan celah untuk mereka. Dia seharusnya mengirim perusahaan Bimantara ke kematiannya. Sebaliknya, dia meninggalkan celah yang memberi mereka kesempatan untuk kembali. Gavin dengan tenang bertanya, siapa investornya? Aska menundukkan kepalanya, aku masih menyelidikinya. Ayo cepat. Ya Pak. Gavin mengerutkan bibirnya dengan dingin. Dia ingin melihat siapa yang berada di belakang perusahaan. Keluarga Bimantara telah mendominasi berita utama baru-baru ini, jadi meskipun krisis perusahaan Bimantara telah dihindari, skandal Daniel dan Fiana masih menjadi tren di berita. Lebih buruk lagi, perselingkuhan mereka semakin besar. Orang-orang sangat terhina oleh keduanya, sehingga mereka bisa muntah dengan menyebut nama mereka. Daniel sangat marah hingga dia ingin meninju seseorang. Jelas ada pasukan dunia maya di balik semua ini. Biasanya, skandal akan turun dalam 3 hari. Namun, perselingkuhannya dan Fiana masih menjadi berita utama, dan mereka harus menanggung kritik setiap hari. Nyonya Nita juga sangat marah. Nyonya Nita berkata, orang-orang bodoh ini. Mereka tidak peduli ketika mereka menginjak-injak lenganku dan mematahkannya. Sekarang, mereka malah menargetkanmu dan Fiana. Seseorang jelas berada di belakang ini. Itu pasti Elsa dan lelaki keji itu. Kinan mengerutkan kening dan berkata, siapa pria itu, saudara? Apa kau belum mengetahuinya? Daniel berkata, dia pemilik teknologi Pandau Permai. Apa? Kinan dan Nyonya Nita kaget mendengar ini. Meskipun Pandau Permai adalah perusahaan baru yang sedang naik daun di ibu kota, orang di balik perusahaan itu sangat misterius. Hanya dalam 3 tahun, ia berhasil memonopoli 50% pasar kelistrikan dan kekayaan intelektual. Karena dia mendominasi industri,
lawan-lawannya menyimpan dendam yang mendalam terhadap perusahaannya. Namun, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentang pria di belakang perusahaan teknologi Pandau Permai. Siapa yang tahu bahwa pria yang dilihat Elsa adalah bos teknologi Pandau Permai? Kinan menjadi cemburu saat itu. Pertama, dia menang atas kakak laki-lakinya. Kini, dia bahkan berhasil menjaring pria paling berpengaruh di industri kekayaan intelektual. Sihir macam apa yang dia pakai? Dia mendapatkan semua pria baik. Nyonya Nita marah dan berkata, Elsa pasti sudah selingkuh dengan pria keji itu sejak awal. Dia pelacur, sama seperti saudara perempuannya. Rubah betina itu. Kinan menggigil ketika Nyonya Nita menyebut Clara. Jangan bicara buruk tentang orang mati, Bu. Sejujurnya, Kinan adalah orang yang pemalu dan percaya tahayul. Dia selalu merasa lebih baik tidak mengutuk orang mati. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan mengunjungi kamu suatu hari nanti. Kinan telah mempelajari ini dari Elsa. Dia selalu berkata bahwa lebih baik mempercayainya daripada membuangnya. Karena dia menghabiskan banyak waktu dengan Elsa, dia secara alami beradaptasi dengan mentalitas yang sama. Dia akhirnya merasa lebih baik tidak menghakimi orang mati, terlepas dari apakah tindakan mereka benar atau salah. Lagi pula, dia tidak ingin orang mati mendengar mereka. Faktanya, Nyonya Nita tiba-tiba memikirkan Clara, dan inilah mengapa dia menyeret Elsa ke dalam percakapan. Begitu dia mendengar protes Kinan, Nyonya Nita menyadari kesalahannya dan buru-buru tertawa. Saya tahu, Kinan menjawab dengan oke. Sebelum dia bertanya dengan curiga, oh, ya. Bu, jika pemilik teknologi Pandau Permai membiayai perusahaan Nugroho, lalu siapa yang membantu kami? Kinan tiba-tiba merindukan penyelamat mereka menjadi pria seperti bos teknologi Pandau Permai. Dia berharap bahwa dia adalah dewa yang hidup, bahkan lebih tampan daripada seorang selebriti. Nyonya Nita mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, orang itu tampaknya lebih misterius daripada pemilik teknologi Pandau Permai. Ayahmu mengatakan bahwa dia tidak berhasil melihat pria itu sendiri. Mereka yang dia temui hanyalah perwakilannya. Kinan tidak bisa menahan perasaan sesedi, baiklah kalau begitu. Nyonya Nita menepis tanggapan putrinya dan berkata, tidak peduli siapa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama dia menyelamatkan perusahaan Bimantara. Daniel berkata, tapi kenapa dia ingin membantu orang asing? Kami juga tidak bisa menawarkan imbalan apapun kepadanya. Nyonya Nita berkata, perwakilan itu mengatakan sesuatu seperti, musuh adalah teman. Saya tidak tahu musuh mana yang mereka maksud karena perusahaan Bimantara memiliki terlalu banyak pesaing untuk memulai. Ada apa dengan semua ketegangan itu? Elsa duduk di mejanya dengan bosan. Saat dia mendengarkan percakapan rekannya di sekitarnya. Apakah perusahaan Bimantara benar-benar berhasil mencegah krisis ini? Hal seperti itu sepertinya hanya terjadi di drama. Tembakan besar misterius apa itu? Mengapa mereka membiayai perusahaan Bimantara? Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini, namun dia tidak bisa mengidentifikasi masalahnya. Dia berada di tengah pikirannya ketika Direktur Siren tiba-tiba keluar dari kantornya. Dia bertepuk tangan dan menatap kerumunan dengan penuh semangat. Aku punya kabar baik untuk kalian semua. Kami berhasil mendapatkan pesanan senilai 1 triliun rupiah. Semua orang di perusahaan bersorak saat mendengar pengumuman itu. Ini adalah pesanan terbesar yang mereka terima dalam 2 tahun. Angka penjualan perusahaan Nugroho telah menurun selama 2 tahun terakhir, dan banyak perusahaan perhiasan terkemuka baru muncul selama bertahun-tahun. Dengan demikian, itulah mengapa kesepakatan menerima pesanan merupakan kabar baik bagi mereka. Oleh karena itu, kegembiraan karyawan. Saat sorakan itu perlahan menghilang,
Direktur Siren berkata dengan gembira. Namun, semakin besar urutannya, semakin tinggi standarnya. Itu juga mengapa pesanan ini akan lebih sulit diselesaikan daripada pesanan kami sebelumnya. Pelanggan kami ingin melihat apa yang kami miliki, jadi mereka memberi kami pesanan percobaan triliun rupiah terlebih dahulu. Jika kami melakukannya dengan benar, maka klien akan meneruskan pesanannya. Begitu Direktur Siren mengatakan itu, Elsa mau tidak mau berkata, pesanan tes macam apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Direktur Siren tertawa dan menatap Elsa. Meskipun kamu adalah karyawan yang berdedikasi, proyek ini tidak melibatkan kamu. Dalam hal itu, seluruh kantor tertawa terbahak-bahak. Elsa baru saja lulus dan belum pernah memenangkan hadiah apapun sebelumnya. Mengapa mereka harus memasukkannya ke dalam proyek sebesar itu? Elsa bisa merasakan kekasaran dan penghinaan di sekitarnya. Namun, dia tidak marah tentang hal itu. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum menertawakannya. Bukankah Direktur Siren memulai sebagai lulusan baru juga? Atau haruskah saya katakan bukankah kalian semua juga memulai dengan cara itu? Apakah kamu dilahirkan dengan bakat dan prestasi seperti itu? Direktur Siren balas tertawa, dia memandang Elsa sebelum berkata, kami semua juga memulai sebagai lulusan baru. Tetapi lulusan baru seharusnya hanya bekerja dalam lingkup pekerjaan mereka. Elsa menjadi, apakah saya mengatakan ingin disertakan? Jika kamu dapat berbicara, mengapa saya tidak bisa bertanya? Selain itu, beritahu saya apa ruang lingkup pekerjaan lulusan baru. Apakah saya harus duduk di sini setiap hari dan membolak-balik semua atlas mewah ini? Wajah Direktur Siren segera menjadi gelap. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang yang tidak berpengalaman sepertimu harus mulai dari dasar. Elsa berdiri dari kursinya saat mendengar ini. Saat dia berjalan di sebelah sisi Direktur Siren, dia mencibir. Mengkhawatirkan bagaimana departemen desain memiliki direktur sepertimu. Setelah mengatakan itu, Elsa pergi. Karena Elsa telah menantang Direktur Siren di depan umum, yang terakhir dibiarkan marah. Direktur Siren memperhatikan Elsa berjalan keluar dan berkata dengan tatapan tajam, Elsa, ini jam kerja sekarang, kemana kamu akan pergi? Tanpa menoleh ke belakang, Elsa berkata dengan acuh tak acuh, apakah saya harus izin dulu untuk pergi ke toilet? Direktur Siren segera menutup mulutnya. Dia hanya bisa memelototi punggung Elsa saat dia mengertakkan gigi karena benci. Direktur Siren berkata, ada rapat jam 2. Dia melontarkan kata-kata itu sebelum kembali ke kantornya. Elsa meninggalkan kantor begitu jam kerja selesai. Saat dia keluar dari kantor, matanya tertuju pada siluet mobil yang sudah dikenalnya. Elsa tidak punya pilihan selain melangkah ke sana. Pengawal berkata, silakan masuk, Nona Elsa. Elsa bertanya dengan santai, sudah lama kamu menunggu, tampan? Pengawal itu terdiam ketika mendengar itu. Keringat dingin tampak keluar di dahinya saat suaranya menegang, saya baru saja tiba dengan tuan muda. Kali ini, giliran Elsa yang terdiam. Gavin ikut juga. Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang hal ini. Pintu mobil terayun terbuka, memperlihatkan wajah Gavin yang dingin dan tampan. Gavin tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Mengapa? Menyadari bahwa Elsa terdiam, Gavin menekan amarah di dalam hatinya saat dia menarik wanita itu ke dalam mobil. Hai, tidak bisakah kamu lebih lembut? Tangan Elsa sakit karena cengkeraman Gavin. Apa yang sedang terjadi? Elsa mengerutkan kening. Wajah Gavin tetap tanpa ekspresi, saat dia diam dan menanggapi dengan melihat keluar jendela. Elsa terdiam. Apakah dia marah karena dia tidak pergi ke villa tadi malam? Dia memikirkannya, dan sepertinya itu alasan yang masuk akal. Saat pikiran itu terlintas di benaknya,
dia mengangkat tangannya dan mengarahkan wajah tampan Gavin ke arahnya. Mobil tersebut tidak memiliki sekat, sehingga pengawal tersebut secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi. Tak perlu dikatakan, dia sangat terkejut dengan tindakan Elsa. Tidak heran mereka mengatakan bahwa tuan muda menyukai dia. Tidak ada wanita yang berani melakukan hal seperti ini padanya di masa lalu. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan dibuang ke laut. Gavin bertanya, "Apa yang terjadi? Beritahu saya." Bagaimana Gavin bisa memberitahunya sekarang? Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan pihak ketiga. Dengan pemikiran ini, dia memilih untuk tetap diam dan melihat keluar jendela sekali lagi. Ini membuat Elsa semakin penasaran. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain bertanya, "Apakah kamu marah karena aku tidak pergi ke villa tadi malam?" Gavin berhenti sejenak sebelum amarah di matanya semakin membara. Elsa menganggap diamnya sebagai penerimaan dan menarik lengan bajunya. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan kembali ke keluarga Nugroho kemarin?" Elsa hanya bisa berkata, "Jangan marah, aku akan kembali bersamamu malam ini, oke?" Gavin menoleh dan mengencangkan cengkeramannya padanya. Tubuhnya bersandar sedikit ke arahnya saat dia mencium bibirnya. Ciuman itu begitu tiba-tiba sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Gavin bertingkah seperti anjing gila malam itu. Dia tidak lembut sama sekali saat dia mencium bibirnya dengan kasar. Akhirnya, Elsa tidak tahan lagi. Pengawal di depan dengan putus asa berdoa agar sebuah partisi muncul. Ini benar-benar terlalu intim untuk ditonton. Pantas saja asisten khusus Aska selalu mengeluh disiksa sebagai pria lajang. Ketika Elsa akhirnya mendorongnya menjauh, dia mengambil 2 napas dalam-dalam dan menatap Gavin dengan tatapan rumit. Dia menuduhnya, "Apakah zodiakmu seekor anjing?" Wajah Gavin menjadi gelap saat mendengar ini. Elsa segera mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya. Kemudian, dia menatapnya dan berkedip sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jauh di lubuk hati, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apakah dia bangun di sisi ranjang yang salah hari ini? Untuk menghindari ciuman kasarnya, Elsa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu mereka tiba di villa, Gavin turun dari mobil dengan dingin. Elsa mendengus. "Apakah pria itu kecanduan marah, Gavin?" "Tunggu." Namun, Gavin pura-pura tidak mendengarnya dan sengaja melangkah pergi. Dia sepertinya menikmati Elsa mengejar dengan panik di belakangnya. "Apa yang membuatmu marah? Tidak bisakah kau memberitahuku?" Paman Reza sedang tidur siang di kursi di sebelah pintu. Dia mendengar suara Elsa. Tiba-tiba itu memberinya energi kembali, dan dia terjaga pada detik berikutnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Gavin melangkah melewatinya tanpa emosi. Di belakangnya adalah Elsa, gadis malang itu, berlari di belakang pria itu. "Gavin, tunggu aku." Saat Elsa hendak mengejar Gavin, Paman Reza tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan untuk membuat Gavin kesal kali ini, Nona?" Elsa menjawab, "Aku tidak tahu." Dia tiba-tiba marah. Paman Reza berkata lagi, "Bagaimana mungkin? Gavin tidak mudah marah." Paman Reza merenung sejenak sebelum berkata, "Tapi menurutku kamu adalah seseorang yang memiliki potensi penuh untuk membuatnya kesal." Elsa kehilangan kata-kata. "Sekarang sudah malam. Kamu harus kembali ke kamarmu dan istirahat, Paman Reza." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menuju ke atas. Wajah tua Paman Reza berkerut karena situasi itu, dan dia berkata, "Mengapa pria dewasa seperti dia mengamuk seperti anak kecil?" Elsa membuka pintu kamar tidur utama untuk melihat Gavin berdiri di depan lemari, mengeluarkan dasinya. Posturnya yang dingin dan seksi sangat tampan. Elsa menutup pintu dan mendengus pelan. Kemudian, dia berjalan ke arahnya.
Apa yang membuatmu marah? Bisakah kamu memberitahu saya sekarang? Gavin meliriknya sebelum dia membuka kancing mansetnya dengan elegan. Otak Elsa berdengung seperti alarm. Hanya masalah waktu sebelum dadanya yang kokoh dan telanjang terlihat di depan matanya. Elsa berkedip dan mundur beberapa langkah secara naluriah. Melihat ini, Gavin menyipitkan matanya yang tajam dan maju selangkah. Semakin Elsa mundur, semakin dia menerkam ke depan. Ini berlanjut sampai punggungnya menempel di dinding dan tidak ada jalan keluar lagi. Namun, Gavin terus melangkah maju. Tiba-tiba, Elsa mengangkat tangannya untuk mendorongnya, tapi dia langsung menyesali tindakannya. Tatapan Gavin menjadi gelap saat dia memandangnya. Dia berkata kepadanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu sudah selesai menyentuhku?" Elsa tersentak kaget dan dengan cepat menarik tangannya. Hampir seketika, Gavin mendorong tubuhnya dengan erat ke tubuhnya. Dia hanya bisa berteriak, "Ada apa denganmu, Gavin?" Tangan Gavin melilitnya seperti baja, membuatnya sulit bernapas. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberitahu saya?" Elsa mulai panik. Meski begitu, Gavin hanya menatapnya dan berkata dengan nada memohon, "Apakah aku tampan?" Hah? Pikiran Elsa menjadi kosong. Apa yang dia katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah saya ganteng? Gavin mengulangi dirinya dengan lembut. Elsa melengkungkan bibirnya ke atas, melawan kelopak matanya, dan mengangguk, "Ya." Gavin menyipitkan matanya. "Apakah pengawal itu setampan aku?" Melihat reaksi Elsa, Gavin menundukkan kepalanya dan bergumam, "Siapa yang lebih seksi, aku atau dia?" Elsa benar-benar tercengang. Dia akhirnya mengerti apa yang membuat Gavin marah. Setelah keributan tersebut, ternyata dia marah karena dia memanggil pria lain tampan. Suara menarik Gavin melelehkan telinga Elsa. Tentu saja, Elsa mengedipkan mata dan tersenyum. Gavin bertanya, "Benar?" Elsa mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu sangat marah?" "Itu hanya kiasan. Ini cara yang sangat normal untuk memanggil seseorang." "Apa yang kamu pikirkan?" Gavin menyipitkan matanya. Memanggil seseorang ya seharusnya tidak seperti itu. Elsa menjadi, Oke. Ini adalah kesalahanku. Kamu akan menjadi satu-satunya pria yang saya sebut tampan." Keinginan menari di matanya saat dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Tangannya yang besar membawa Elsa ke dalam pelukannya dalam satu gerakan cepat. Elsa terkejut. Gavin terus menciumnya sambil menggendongnya ke tempat tidur. Sementara itu, jantung Elsa berdebar kencang di dadanya. Saat tangannya bertumpu pada dadanya yang kokoh, seluruh tubuhnya terbakar dengan gairah. Suara Gavin berubah serak saat dia menekan Elsa ke tempat tidur. Gavin tidak sabar untuk merobek bajunya. Namun, dia tidak berhasil melakukan apapun sebelum ketukan mengetuk pintunya. "Kabar buruk, Gavin kecil. Iblis betina ada di sini lagi." Suara hati-hati Paman Reza terdengar di luar pintu. Peringatannya langsung menyentak Elsa kembali ke kenyataan. "Ibu Gavin ada di sini?" Saat memikirkan itu, dia mendorong Gavin ke samping. Tak perlu dikatakan, wajah Gavin menjadi hitam. Itu bahkan lebih gelap dari batu bara. "Buru-buru, kenakan pakaianmu dan turun. Ibumu ada di sini." Elsa duduk dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Dia tidak lupa mengingatkan Gavin juga. Suaranya baru saja menghilang ketika suara gugup Paman Reza naik dari ujung sana. "Cepatlah, Gavin kecil, kamu harus keluar sekarang sebelum iblis betina muncul." Gavin kemudian bangun dari tempat tidur dengan wajah muram. Melihat ini, Elsa dengan cepat berjalan ke lemari dan menyerahkan pakaiannya, "Cepat dan pakai ini." Gavin mengambil alih pakaian itu dan meliriknya. Dia tidak punya pilihan selain berdiri dan berpakaian perlahan.
Paman Reza telah menunggu cukup lama di luar pintu kamar Gavin, dan ketika yang terakhir keluar, dia menghela nafas lega. Pria tua itu berkata tanpa daya, "Aku benar-benar tidak ingin mengganggu kalian, tetapi iblis wanita tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Saya tidak punya pilihan." Gavin melirik pria itu sebelum dia berkata dengan lemah, "Dia ada di bawah, dia akan memotongmu jika dia mendengarmu." Paman Reza melingkarkan tangannya di leher karena ketakutan. "Gavin, kamu tidak bisa mengkhianatiku, oke? Cepat dan turun, aku tidak bisa menghadapinya." Gavin mengernyitkan alisnya sedikit saat dia turun. Ibu putri sedang duduk di sofa dengan wajah kusam. Menyadari kedatangan Gavin, ibu putri mendengus pelan. "Apakah kamu berencana memutuskan hubungan dengan kami karena Elsa itu?" Gavin melangkah maju dan duduk di sebelahnya. Dia menjawab dengan suara yang dalam, "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Ibu putri langsung mengerutkan kening saat dia membalas, "Tidak menjawab teleponku tidak apa-apa, tetapi mengabaikan telepon kakekmu sungguh keterlaluan. Kamu belum pernah seperti ini sebelumnya, Gavin." Gavin menunduk dan menjawab, "Aku terlalu sibuk. Saya tidak mendengar telepon saya berdering." Ibu putri menahan rasa frustrasinya dan menganggukkan kepalanya. "Bagus, kamu punya alasan sendiri, tetapi kakekmu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80 dalam 2 hari. Apakah kamu tidak akan bertanya tentang hal itu sama sekali? Apa yang akan dia pikirkan?" Gavin menjadi kesal. "Bukankah kamu yang selalu mengatur ulang tahun kakek? Saya tidak perlu khawatir, Mama." Gavin menyela ibu putri dengan tegas sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Perhatikan apa yang kamu katakan. Dia punya nama." Ini membuat ibu putri gila. Ibu putri berkata, "Baik. Tak satu pun dari kami ingin melihatnya di hari ulang tahun kakekmu, tetapi kamu harus hadir." Setelah berkata demikian, Bunda Putri bangkit dan pergi. Gavin berbaring di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Setelah ibu putri meninggalkan villa, Paman Reza keluar dari persembunyiannya. Pria tua itu menggeliat saat dia berlari dengan konyol ke arah Gavin. Melihat betapa sedihnya Gavin, lelaki tua itu tertawa, "Hehe. Sudah kubilang Gavin, mereka tidak akan pernah menerima hubunganmu dengan gadis itu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang, lihat apa yang telah terjadi. Ini akan menjadi jalan yang sulit bagi Elsa." Cahaya padam di mata Gavin, dan kehangatan memudar dari suaranya. "Ini pilihan saya untuk berkencan dengan siapapun yang saya inginkan. Saya penguasa keputusan saya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dari sofa dan menuju lantai atas dengan dingin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.